Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Ya pun. Yang terhormat Bapak DRS Susila Budi selaku Kepala SMK Negeri 1 Seragi. Yang terhormat Bapak Sobirin dan Ibu DRA Sumartinah MPD. Kami ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Seragi. Baiklah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Baiklah, saya Esi Pratiwi selaku pemandu acara pada pagi hari ini hingga selesai, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa bersama, yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah Bapak Ibu kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara berikutnya yaitu doa bersama. Marilah Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Meningkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan kebangsaan Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Ya pun. Puji sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama bergabung di visitasi akreditasi secara daring SMK Negeri 1 Seragi, Lampung Selatan. Sebelum saya membacakan sedikit tentang biografi atau latar belakang SMK Negeri 1 Seragi, perkenankan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Asesor dan Ibu yang telah bergabung ke Zoom kami. SMK Negeri 1 Seragi
saya selaku Kepala Sekolah Dr. Andes Susilo Budi. Kemudian SMK Negeri 1 Sragi mempunyai 5 jurusan, yaitu yang pertama, Teknik Komputer Jaringan, kemudian yang kedua, Akuntansi Keuangan Lembaga, kemudian yang ketiga, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, kemudian yang keempat, Teknik Bisnis Sepeda Motor, dan yang terakhir adalah Multimedia. SMK Negeri 1 Sragi berdiri tahun 2010 dan sudah 12 tahun ini berdiri. Harapan kami ke depannya, SMK kita akan lebih maju lagi, berkembang, bisa mengemban tugas dari negara, mengemban kebijakan dari pemerintah, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga akan lebih maju lagi untuk anak didik kita, kemudian juga untuk keluarga besar SMK Negeri 1 Sragi. Dengan visi misi sekolah adalah sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan tenaga kerja terampil, handal, serta profesional, mampu berwirausaha, beriman, dan bertakwa. Dan misi sekolah adalah menanamkan keamanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sekolah sebagai tempat pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan tamatan, berwawasan global, dan berakhlak mulia, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal, menanamkan sikap disiplin, kepekaan sosial, semangat nasionalisme, dan prioritas kepada seluruh warga sekolah. Menyelenggarakan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Menghasilkan tenaga kerja profesional bidang teknologi untuk memenuhi tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Yang ketujuh, meningkatkan mutu kompetensi pendidikan dan tenaga pendidikan yang profesional. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan kita hari ini selama 2 hari, yaitu hari Kamis dan hari Jumat tanggal 28 dan 29 Juli, bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang maksimal buat kami semua. Demikian sambutan kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak DR Susilo Budi yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari tim asesor Bapak Sobirin dan Ibu DR Sumartinah MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala SMKN 1 Sragi Lampung Selatan, Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu Guru, rekan asesor Ibu Sumartinah, serta Bapak Ibu Guru dan seluruh peserta Zoom yang kami hormati. Tapi pun alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap maya dalam rangka pelaksanaan visitasi akreditasi SMKN 1 Sragi. Perkenalkan, saya Sobirin selaku asesor 1 dan rekan saya Ibu Sumartinah selaku asesor 2. Kami hadir dalam rangka melaksanakan tugas dari Ban SM Provinsi Lampung untuk melaksanakan visitasi akreditasi. Insya Allah selama 2 hari kita akan bersama di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan pelaksanaannya tidak ada kendala. Dari awal kita sudah cukup tersita ini waktunya ya untuk persiapan, otak-atik, jaringan dan lain sebagainya. Sehingga baru pukul berapa ini? Pukul 9, hampir 9.21 ya. 9 kurang lebih tadi kita bisa dikatakan siap seluruhnya untuk masuk di ruang Zoom ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal bahwa pelaksanaan visitasi untuk SMKN 1 Sragi ini kebetulan kita
dilaksanakan secara daring. Namun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi esensi yang sesungguhnya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu juga menjadi harapan kami terkait dengan data-data yang telah Bapak Ibu upload di Sispena sekolah. Itu sudah menjadi rujukan untuk kami, sudah kami telaah. Namun demikian ada beberapa mungkin dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu tunjukkan sebagai pelengkap dari upaya kami untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Kami mendapatkan amanah selama 2 hari ini untuk bersama kita dengan tahapan. Sekarang kita masuk ke tahapan yang pertama, temu awal. Nanti setelah ini kita akan lanjut telaah IPR ya bersama. Setelah itu nanti kita lanjut juga dengan penggalian data. Kemudian sesampainya waktu pada hari ini kita akan teruskan besok di hari kedua dengan rangkaian kegiatan yang sama, penggalian data. Dan di hari kedua nanti kita akan menandatangani berita acara secara digital. Namun kalau saya perhatikan di Juknis daring itu nampaknya bukan hanya secara digital ya, karena harus ditempel materai dan tanda tangan dan lain sebagainya. Untuk itu nanti kita atur dengan Bapak Kepala Sekolah atau tim yang telah ditunjuk untuk proses pengiriman file dan penandatangannya. Di akhir sesi besok ada juga satu hal yang menjadi kewajiban pihak sekolah, yaitu untuk mengakses namanya itu kartu kendali ya. Itu ada kartu kendali, monggo nanti Bapak atau Ibu yang bertugas, operator tentunya bisa mengakses kartu kendali. Kartu kendali itu Bapak Ibu buka di akun Sispena sekolah, kemudian Bapak Ibu input data yang diminta. Setelah di-input data, kemudian di print out, kemudian dilakukan penandatanganan dan cap basah. Setelah itu Bapak Ibu scan, dan kemudian scan-nya itu di-upload kembali ke akun Sispena sekolah, dikirimkan lewat akun Sispena sekolah. Kemudian hard copy-nya atau print out-nya itu Bapak Ibu bisa dikirimkan via pos, JNE atau sejenisnya, dialamatkan langsung ke Ban SM Provinsi Lampung. Nanti kalau ada kesulitan untuk mendapatkan alamat Ban SM-nya, bisa konfirmasi kepada kami selaku asesor. Dengan demikian, mari kita buka kegiatan visitasi akreditasi SMKN 1 Seragi Lampung Selatan ini dengan bersama-sama melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, kelihatan semangat ya. Mudah-mudahan eksis terus sampai besok. Kita akan telaah dulu IPR kita. Baik Bapak Ibu, saya sengaja tak tampilkan saja biar kita bisa koreksi sama-sama. Ini ada beberapa butir IPR yang sudah Bapak Ibu unggah, sebetulnya sudah Bapak Ibu upload di Sispena. Namun kita konfirmasi kalau ada yang selip data ya, ada yang belum terunggah atau sebagainya. Kita lihat di butir 1 ini kualifikasi akademik guru ya. Jumlah guru kita berapa semuanya Bapak Ibu? Mohon bantuannya. Jumlah guru kita semuanya berapa? Ada 40, Pak. 40, bukan 45. Di sini 45 nih. Kelihatan kan? 40 ya? 40, Pak, sekarang, Pak. 40 ya? Kemarin, Juli iya. kemarin ada yang Oke. resign. Kita kurangi ya. Ya, Pak. 40. Iya. Betul 40 ya. Yang sudah S1 berapa dari 40 ini? Saya 2, 3. Hampir rata-rata semua S1, Pak. Hampir rata-rata. Berarti ada yang Semua belum? S1, Pak. Semua Kenapa? S1.
Semata. Koreksi anak tidak stabil. 40 berapa? Berapa ya, Kemarin sertifikasi? 6, benar 6 ya, rombongan kalian 6. Terus tambah Pak Nggak bisa diakses ya. Ada berapa yang sudah sertifikasi? Yang negeri yang sudah sertifikasi, Seluruhnya aja Pak, nggak apa-apa. oh keseluruhan. 13, Pak. Yang, Berapa? 13, Pak. 13 ini sudah betul ya? ya, Cuma ini nih kenapa nih nggak bisa diakses nih? Ini 45 jumlahnya nih ya. Apa sudah terprotek kali ya? Saya agak sulit juga aksesnya. Oke, kita lewat dulu ya, nanti kita konfirmasi lagi. siap. Nah, 45 mana ini? Ya nggak ada pilihan tuh ini. Kalau jumlah guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya antara tugas dan latar belakang pendidikannya berapa? Administrasi kita ini pendidikannya apa, Pak? S1-nya baru 1, Pak. Ada S1? Ada, Pak. Administrasi. Pengalaman berapa tahun yang S1 nih? Jadi tenaga administrasi. Hampir Masa kerja, Pak. 6 tahun masa kerja. 6 tahun. Ya, 6 tahun masa kerja. Ya. Kemudian tenaga administrasi yang memiliki sertifikat. Ada tidak? ada, Kami Pak. belum memiliki Tidak ada, Pak. Hah? belum Tidak ada, Pak. Belum ada. belum ada. Oke. Kepala lab. Iya. Kepala lab ini pendidikannya apa tertinggi? Kalau apa S1 semua ya? S1? S1, S2? Pak. S1 sudah itu, Pak, kepala labnya. S1 ya? Iya. Pengalaman kerja berapa tahun ini sebagai kepala lab? Berapa ya? Hampir 5 tahunan, Pak. Hampir 5 tahun. Iya. 5 tahun lebih, Memiliki Pak. sertifikat? Belum, Pak. Belum. Kemudian kepala perpustakaan, apa pendidikannya? 1. S1, Pak. S1. Berapa tahun pengalaman? Berapa, Bu Alvin? 2 tahun, Pak. Berapa? Udah lama. Tahun. 4, Pak. Tahun. Berapa 4, Pak. tahun? 4. 4 tahun. 4 tahun Iya, itu, Pak. Ya, nanti kita lihat dari surat tugasnya ya. Ya. Kemudian kepala perpus memiliki sertifikat. Belum, Pak. Belum pernah ikut diklat atau apa gitu terkait dengan pengelolaan perpus? Boleh cerita dikit nggak, Pak? Nanti aja. Punya tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Rombel. Ada berapa lomber kita? Ada 18 Oke, sudah sesuai ya. Jumlah siswa 400 seluruhnya. Lebih ya? Sudah betul? 579. Berapa? 579. 579. Ya, data terakhir itu. Oh, itu yang sebentar. Ini yang pria dulu, yang pria. Jumlah pria berapa jumlah pria? Jumlah siswa yang pria seluruhnya. Mas Andika. Yang terbaru. 150. Sebentar. Pria ya, mana? 378, Pak. 378. Ya. Yang perempuan 201. Benar gitu ya? Jumlahnya lebih nanti. 378 yang laki-laki, yang perempuan 201. 1. Nanti 1 sama 8 udah 9, benar. 201. Siswa perombel. Oh, sebentar. Apa yang saya... Oke. Sekarang listrik kita berapa volt, Pak? Berapa daya kita, Pak, listrik kita? 23 itu benar, Pak. Sudah benar? Iya, Pak.
Bukan volt ampere-nya ya kali ya, watt-nya ya. Apa ya? Volt ampere bener ya? Hah? Tekanannya Pak ya. Kalau volt ampere itu bukan tegangannya ya. Berapa watt listrik kita, Pak? Mas Andi kemana? Oh ya, sudah pakai emang kodenya volt ampere Oh, ya. iya, Iya. Pak. Sudah betul ini ya? Iya. Iya, Pak. Iya, Sudah Pak. ya? Oke, nanti tolong disiapkan buktinya ya. Saya lihat nanti Iya, siap. rekening listriknya ya. Kayaknya. Sumber listrik PLN, betul ya? Ya, betul. Ruang kepala sekolah ada, Ya. ruang guru ada, Ya. admin ada, UKS ada, Ada, BK ada, ada, Pak. Ada. ibadah ada, Ada, Pak. ruang OSIS ada. Ada, Ya. Pak. WC Jamban jumlahnya 17. Ya. Untuk pria 11. Ya. Untuk wanita 6. Ya. Oke. Sudah betul ini ya? Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih informasi terkait IPR. Dengan demikian Ibu Sum sudah bisa akses ini. Baik, Bapak Ibu, untuk tahap temu awal dan telaah IPR ya sudah selesai kita laksanakan. Dengan demikian maka acara pembukaan selesai dan waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan IPR dari Bapak Sobirin. Baiklah, meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rehat sudah cukup banyak dan memang kita masih ada kendala ternyata ketika akan masuk ke ruang Zoom ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna semuanya. Kita mulai sesi yang kedua hari ini dengan bersama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Ibu Sum, kita ke butir selanjutnya ya. Di sini kami mohon informasi dari beberapa unsur, kepala, guru, dan siswa. Pertama saya minta informasi dari guru dulu kali ya. Dari Bapak Ibu guru ya. Oke, Bapak Ibu guru siap ya. Ini ada yang kelewat sih tadi, itu terkait dengan nilai, hasil nilai ujian dan nilai rapot selama 3 tahun terakhir. Mana Pak Guru atau Bu Gurunya yang mana nih? Yang bisa memberikan informasi. Siap, Pak. Pak Kur. Oke ya. Pak Putra ya? Ya. Siap, ya, Pak. Pak Putra, mohon informasinya. Rata-rata nilai kita 3 tahun terakhir ini dengan kondisi kombinasi daring luringnya. Nilai bagaimana, nilai rapot bagaimana, persepsi masyarakat bagaimana, naik rata-rata atau malah turun nilai kita? Ini gambaran aja Pak ya, nanti kan bisa dicek datanya. Ya. Kalau yang waktu kita daring Pak, kebanyakan nilai itu turun. Kalau daring ya Pak, Ya. daring. Kan waktu kita luring terus
jatuh waktu COVID, karena benar nilai anak-anak emang turun, Pak. Terus waktu ketika kita daring kembali, luring kembali, nilai anak-anak rata-ratanya agak naik lagi, tapi belum kayak tahun sebelum pandemi, Pak. Oh gitu. Iya, untuk kembali ke sebelum pandemi itu mungkin butuh waktu lagi, Pak. Gitu. Jadi standar nilai untuk anak-anak yang tahun sekarang ini ketimbang tahun yang sebelum pandemi itu masih bagusan yang sebelum pandemi, Pak. Oke. Nanti saya beralih ke Ibu. Pak Putra, tolong siapkan ya daftar nilai ya. Kami minta ditunjukkan di ruang Zoom Siapa? ini. Disorot aja. Ke Ibu dulu, Bu. Itu Ya, nilai rata-rata nilai ujian ya. nilai Berarti ujian. walaupun di masa luring sudah naik juga, rata-ratanya masih ikut naik apa masih ke bawah turun, Bu? Di SMK 1 Sragi itu siapa ya? Ini siswa apa Bapak Ibu itu nih? Ibu Ini guru, siswa. ibu guru. Siswa itu, Pak. Oh, Siswa, ini Pak. siswa. Pak Kur, cari guru, Bu, Pak, di samping Guru. Pak Kur. Gimana? Saya Ya, ke Cari siswa aja guru. dulu, ke siswa. Ke siswa. Nanti gurunya boleh sembari merapat ya. Siswa. Ini siswa, Iya. kalau yang kan udah guru. Kalau siswa mic-nya dinyalakan. Nah, nyalakan, Nak. Oke, sudah nyala. Apa kabar anak-anak? Baik, Bapak. Alhamdulillah, sudah sholat, makan siang ya? Sudah. Baik. Tadi sempat menyimak kan apa yang dibicarakan ya? Iya, Pak. Ya, ini nilai kita 3 tahun terakhir. Anak-anak merasa naik, turun, apa rata-rata nilainya selama 3 tahun terakhir ini. Nilai ujian, nilai rapot. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Siapa yang mau kasih informasi dulu? Mohon izin ya Pak. Jadi kalau untuk nilai itu dari awal saya masuk kelas 10 itu kan sudah mulai COVID ya Pak. Ya. Jadi di situ ya emang terhambat untuk pembelajarannya. Ya. Tapi itu tidak menghambat semangat saya untuk belajar lagi. Jadi alhamdulillah selama 3 tahun ini, hampir 3 tahun ini nilainya alhamdulillah baik. Naik. Iya, naik. Oh, tapi luar kemarin biasa. itu ada sempat turun sekali sih Pak. Yang turun di masa apa, Nak? Yang turun di masa COVID atau setelah COVID yang turun? Di masa COVID. Masa COVID turun. Terus setelah Iya. COVID turun nggak? Enggak. Tidak. Naik. Naik, Pak. Iya. Oke. Pak Guru, kembali ke Pak Guru. Pak Gurunya mana ya? hadir, Pak. Hadir. Kembali ke Pak Kurniawan ya. Oke, siap, Pak. Nah, sekarang di sini ada unsur tar. Oh ya sudah. Puasan wali murid sih Pak Guru. Selama 3 tahun terakhir ini bagaimana tuh kepuasan wali murid terhadap prestasi anak-anaknya? Wali murid, Pak ya. Iya, wali murid ya. Kalau wali murid sih, Pak, selama daring dan luring ya, Pak, yang saya rasakan lah terutama sebagai guru. Yang jelas selama daring ini memang banyak keluhan memang dari wali murid, Pak. Memang banyak kendala juga sih di mungkin anak-anak. Kadang-kadang namanya anak-anak ya mungkin bilangnya lagi belajar atau apa di HP ternyata main game. Ada sih beberapa ya Pak, tapi nggak semua. Ada beberapa murid yang kadang-kadang Pak kok kenapa nggak luring aja loh gitu. Kalau daring ini kadang-kadang kami lebih repot gitu ngawasin anak-anaknya, padahal kalau dipikir itu anaknya dia gitu. Anaknya diri gitu. Tapi kalau makanya wali murid tuh cenderung memang pengen luring. Kalau yang ini kemarin sih, jadi wali murid cenderung lebih senang luring karena mungkin kalau luring kan lebih terkontrol anak-anaknya, memang
kan ini belajarnya di sekolah, ada yang ngawasin. Kadang-kadang kan kalau luring, ini mohon maaf ya Pak, kadang-kadang wali murid kan nggak ngerti, misalkan anak mau nanya, dikasih tugas nih, mau nanya ke wali muridnya aja nggak ngerti gitu. Itu mungkin kadang-kadang keluhan wali murid tuh di sana kali Pak. Kalau saya minta kesimpulannya aja Pak, kesimpulannya nilai anak kita 3 tahun terakhir ini naik apa turun Pak? Baik ujian maupun rapotnya. Yang jelas sedikit menurun sih Pak, kalau Sedikit untuk menurun. Bisa ditunjukkan Pak daftar nilai nanti mungkin nilai 3 Pak, tahun ya. terakhir. Kalau bisa ditampilkan di slide juga boleh atau di ini. Udah. Ini tahun kelihatan nggak ya Pak? Ya kelihatan 2021 ini. Ya ini 2021 Pak. Kalau diurutkan dari 1920 dulu, biar kelihatan kita enak ngerekap. Coba lihat bawahnya. Ini tahun berapa tadi? 2020 sama 2021 Pak. Ya. Ini baru ya Pak ya? 2021. Rata-rata. Mana rata-rata? Belum ada Pak. Belum dapat rata-rata. Belum dibikin Pak. Ini perjurusan malah Pak. Oh, perjurusan ya. Iya. Nah, terus Bapak bisa buat kesimpulan menurun dari mana lihatnya? Kalau ini bisa Pak, ini Pak dari rata-ratanya yang sebelah Pak. Coba bawa sendiri Pak. Ada nggak rata-rata itu? Dari pojok. Iya Pak, ini Bu. Yang ini Bu. Yang paling ujung itu kan rata-rata ya. Iya, Bawahnya ujung. ada rata-rata keseluruhan. Terus naik. Terus nggak ada ya Pak ya. Kurang kolom rata-rata keseluruhan. Rata-rata Pak. Klik. Bisa Rata-rata dibuat cepat itu Excel ya. Coba dibuat Excel Pak, cepat itu loh Pak. Kan ini cepat Ya, Pak. ini satu ya di bawah 8 Enggak, ditambah kolom paling bawah Pak, buat rata-rata keseluruhan Pak. Ditambah. Kan bisa pakai rumus itu. Ya. Bentar. Ini Pak hasilnya. 7 berapa tuh? 937. Nah, itu kemudian tahun berikutnya Pak. Ya, saya cari dulu Bu. Ya. Oke, ini untuk sampel aja ya Pak. Untuk sampel kita melihat apakah prestasinya naik, turun atau rata-rata. Ini tahun 2020, 2021. 21, 22. Belum ya? Ini yang 22 ya Bu. dua berarti baru ya, yang baru ya Pak ya? Ya Bu. 2021, 2022. Yang mana? Kalau ini masih dokumen yang 2021 ini. Ini mata rapot atau nilai ujian Pak? Nilai USBN Bu. Ya, ujian berarti. Ya. Grogi Bu, benar Bu. Padahal udah biasa saya gini Bu. Nah ini nengol. Ini ya. Berapa nih Pak? Tiba-tiba ngeblank Bu. Bentar Bu, saya rata-rata. Ada Kita kerjaan berapa saya ini? nih gini terus. Iya, bawa terus. Bawa gampang kan mudah. Ini udah enter ya? Tinggal enter ya? Ini Bu, hasilnya Bu, 79,51. 51. Berarti Ya. itu yang tahun berapa? Ini yang 2021, 2022. Berarti naik ya? Ya. 0, ya? Ya. Yang tadi 79,37. Ya. Yang ini 79,51. Ya, ini yang betul. Sekarang tolong tampilkan yang 1920-nya. Saya cari Pak ya. Ya. Rugi Pak, padahal ini laptop saya Pak. Pak Budi ketahuan ya Pak. Aduh, stop Nggak share. apa-apa, Pak. Santai saja Pak. Nah, ini Pak, sudah muncul 2019-2020. Ya, lihat hasil rata-ratanya. Bentar Pak. 80,4 Pak. Berapa itu? Malah turun berarti ya Pak ya? 80,4. Oh iya benar.
Ini 2019 ini belum COVID, Pak. Ya. Masih awal-awal. Kalau yang 2021, 2022 itu baru sudah COVID, Pak. Gitu. Ya. Oke, sekarang jujur ya, ini nomor ini nih milih dianya apa Pak? 4 atau 3 atau 2? Kemarin itu kita jujur milih 4, Bu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Silakan stop Pak. Oke, siap. Siap, Pak. Coba. Ya. Terima kasih Pak atas informasinya. Lanjut, di sini kami butuh informasi dari kepala atau wakil guru perwakilan orang tua. Masih ada ya perwakilan orang tua ya? Masih itu, Pak. Pak Daryanto. Ya, Pak Daryanto. Ya, Pak. Bagaimana kalau kami minta puas nggak puasnya sih Bapak gitu selaku wakil orang tua terhadap terhadap sikap lulusan ya, sikap lulusan alumni SMKN 1 Seragi ini. Sikap religiusnya bagaimana menurut Bapak? Bapak puas apa enggak terkait dengan masalah ketaatan beribadah keagamaan, sopan santun, ya kejujuran, tanggung jawab, disiplin gitu terhadap alumni atau lulusan SMKN 1 Seragi ini menurut Bapak bagaimana Pak? Bapak puas atau belum puas? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya jawab. Ya. Kalau menurut saya pribadi saya puas Pak, karena kepuasan tersendiri bagi saya bahwasanya anak saya begitu lulus dari SMK itu langsung bisa diterima di perusahaan-perusahaan atau di PT-PT di kota-kota sana Pak. Jadi untuk kepuasan saya pribadi terhadap kelulusan anak saya di SMKN 1 Seragi itu sangat puas Pak, karena dulu anak saya itu takutnya lulus dari SMK nggak bisa kerja, ternyata lulus dari SMK langsung bisa kerja Pak, puasnya itu. Terus Kerja di mana Pak? Ya, Pak. Anak saya kerja di Jakarta Pak, di perusahaan Jepang di Gayoku Pak. Kalau seingat saya Bu, untuk juara yang di perlombaan di nasional terakhir kemarin itu taekwondo Bu, sampai tingkat nasional anak-anak itu gitu. Selebihnya baru nasional atau tingkat provinsi? Kalau nggak salah nasional Bu kayaknya Bu. Nanti kita lihat bareng-bareng nanti dokumen sama apa namanya sama trofinya mungkin ya, karena ada di etalase itu ada trofinya. Karena kalau saya lihat di sini dari dokumen yang dikirimkan dari Google Drive ini kayaknya belum ada yang tingkat nasional gitu, adanya tingkat provinsi gitu. Oke, nanti kita bisa lihat. Kita bisa lihat nanti dokumennya ya Mbak. Nanti kita lihat. Kita bisa lihat nanti ya. Ya. Oke. Putri selanjutnya kami mohon informasi dari Bapak atau Ibu guru ini ya. Kami ingin informasi terkait bagaimana upaya Bapak untuk menciptakan suasana belajar aktif. Untuk pembelajaran aktif dan inovatif banyak digunakan di pelajaran PJOK. Jadi untuk menjadikan anak tidak bosan Pak menerima materi dari guru Pak. Jadi banyak metode-metode di pelajaran saya digunakan supaya anak aktif bertanya, karena di pelajaran PJOK kan butuh banyak praktek Pak. Jadi banyak metode-metode yang saya gunakan Pak. Saya Wayan Putra, Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Seragi. Kalau tentang ekskul kita ada 8 ekskul Pak. Untuk yang pramuka itu wajib untuk kelas 10. Sementara ekskul yang lain seperti olahraga prestasi, seni dan taekwondo serta silat itu minat anak-anak Pak. Anak-anak boleh memilih yang mana mereka inginkan. Baik. Baik, untuk pertama kami tujukan kepada Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Wakil ya. Mohon informasi terkait kedisiplinan kehadiran Pak.
kehadiran siswa di sekolah, kehadiran siswa di kelas, dan kehadiran siswa ketika ada kegiatan eskul. Jadi gini Bapak, untuk SMK Negeri 1 Sragi dengan jumlah siswa yang 579 itu untuk kedisiplinannya, untuk kehadiran terutama itu sudah mencapai sekitar 99%. Nah, waktu sholat zuhur di sekolah atau di mana gitu untuk yang cowok, yang cewek, atau di kelas atau gimana? Itu sholat di sekolah, Bu. Alhamdulillah sekolah ini sudah menyediakan musolanya sendiri. Bagi yang Muat ya. Berapa kapasitas tempat ruang ibadah di sekolah kita? Jadi izin menjawab, Bu. Jadi sistemnya bergantian, Bu. Jika sebagian itu nanti ada yang duluan, nanti yang belum, jadi dilanjut lagi. Jadi bergilir, Bu. Bergilir, Bu, karena tempatnya kurang luas juga. Oh gitu. Waktu istirahatnya berapa menit kok kalau bergantian? Berarti nggak berjamaah atau gimana? Berjamaah, bergantian, atau yang berjamaah satu kali, kemudian yang lainnya secara mandiri, itu gimana? 2 kali, Bu. 2 kali berjamaah. Nah itu teman-temanmu itu sebagian besar yang beragama Islam, sholat semua kalau menurut pengamatan kalian? Sholat semua, Ibu. Soalnya harus woro-woro dulu. Harus diworo-woro dulu dengan guru, atau memang sudah tumbuh di hati teman-temanmu itu sendiri? Tidak diworo-woro, Ibu, karena dari awal kita belajar itu pertama masuk kemarin libur diberitahu oleh wali kelas masing-masing, bagi yang beragama Islam wajib sholat zuhur. Sholat ya. Kalau menurut pengamatan kalian, ada nggak teman-teman kalian yang pada saat sholat itu tidak melakukan sholat, malah kemana gitu, ke kantin, atau masih pada di kelas, atau masih gimana? Alhamdulillah, Ibu, sejauh ini tidak ada yang seperti itu. Semua langsung ketika sudah waktunya sholat, semua langsung bergegas ke sholat untuk melaksanakan sholat. Ya, poin 3. Ke anak-anak dulu deh, poin 3 ini ya. Ini terkait dengan masalah perilaku tangguh nih. Wah, Profesor merekam data 3 tahun terakhir, sementara 2 tahun terakhirnya kita kan masuk masa pandemi ya. Pembelajaran di masa pandemi di tempat kita apa kemarin? Luring apa daring tuh? Oke, izin menjawab, Pak. Jadi untuk masa pembelajaran waktu lalu itu dilakukan dengan cara daring, dan setelah itu tidak lagi daring, Pak. PKN siapa lagi? Ibu siapa yang siapa? Reka Sri Haryani, Pak. Mohon maaf kok agak sayup gitu suaranya ke kami ya, ke saya. Apa kurang dekat kali ya ke mikrofonnya ya? Nama saya Reka Sri Haryani, Pak. Iya, dipanggil apa? Ibu apa? Sri. Reka, Pak. Hah? Reka. Reka. Iya. Kalau terima nanti kebanyakan ya. Baik, Ibu Reka apa? Ngampu mapel apa? Saya mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, Pak. Oke, silakan mau Ibu Reka apa Ibu Anita yang memberikan informasi dulu. Saya minta informasi terkait perilaku tangguh anak-anak kita ketika diberi tugas misalkan itu ya. Itu tepat waktu enggak itu anak-anak itu mengerjakannya itu menurut Ibu? Silakan Ibu Anita apa Ibu Reka. Oke, baik Pak, izin menjawab ya Pak ya. Ini yang ditanya yang selama daring apa yang luring Pak? Semuanya deh, kombinasi Semuanya. aja. Oke, baik Pak. Ya, secara umum. Secara umum ya Pak ya. Ya. Secara umum bagi siswa-siswa SMK Negeri 1 Sragi ini Pak mempunyai semangat yang tinggi ketika belajar, apalagi kalau mereka belajar mengenai praktek dan lain sebagainya. Nah, untuk pengumpulan tugas ketika diberikan tugas oleh guru-guru, selain saya banyak guru yang lainnya, itu rata-rata mereka semangat untuk menyelesaikan tugasnya pada hari itu Pak. Gitu. Terus
kalau misalnya nggak 100% ya Pak ya, namanya kita di lingkungan kadang ada anak yang tangguh dengan semangat juangnya, ada juga yang loyo-loyo. Jadi secara keseluruhannya 99% siswa kita itu sudah semangat ataupun mempunyai semangat untuk perilaku tangguh untuk menyelesaikan semua materi yang disampaikan oleh guru-guru yang ada di SMK sini, Pak. Jadi kesimpulannya semangat yang luring ya. Iya Pak, benar Pak. Iya. Atau ada kendala-kendala lain selama daring? Kalau daring itu gini Pak, kita ini rata-rata kan ya wilayah terus ekonomi menengah Pak, menengah ke bawah Pak. Ya. Ada sebagian anak-anak kami, sebagian yang ini yang nggak punya handphone malahan Pak. Butir keempat ini masalah perundungan atau bully. Ini lagi marak nih Bapak Ibu terjadi di semua lini ya, bukan hanya di lingkungan pendidikan. Mana yang wakil orang tua tadi mana? Ini Pak. Mana Pak Dar? Ada Pak. Nanti ya. Oke, ke Pak Kepala dulu deh. Oke, siap. Ya, Pak, jangan. siap. Materi tolong disiapkan ya, yang Pak siapa tadi Pak Dar ya. Oke. Jadi gini Pak, di tahun ajaran baru kita sudah sampaikan ke anak-anak terutama, yaitu memang untuk bullying itu sesuatu yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Kita juga udah informasikan ke anak, pandai-pandailah menggunakan media sosial terutama. Kemudian apabila ngechat lewat FB, lewat IG dan lain sebagainya, sudah kita informasikan jauh-jauh hari ke anak-anak bahwa harus hati-hati karena dari chat anak-anak itu bisa menimbulkan praduga atau masalah bagi orang lain. Kemudian untuk di sekolah kita sudah sampaikan bahwa kita ini keluarga besar SMK Negeri 1 Sragi, sehingga yang terjadi apapun dengan adik kelas 10, kelas 11, dan 12 adalah kita saudara semua. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya anak-anak bullying dengan temannya. Akhir-akhir ini sampai detik ini, alhamdulillah kita tidak terjadi, Pak. Tampilkan Pak. Oh ya, Pak Kurniawan, Bapak mengampu mapel apa Pak? Saya kebetulan produktif TKJ Pak. Oh, mantap ya. Selama ini yang Bapak lihat terkait keterampilan komunikasi anak-anak ketika Bapak memberikan kesempatan buat bertanya, ketika memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menjawab, ketika diberi kesempatan kepada anak-anak untuk berkolaborasi dan sebagainya, bagaimana kondisi yang ada di kelas Bapak dan pada umumnya di sekolah ini? Oke Pak, izin menjawab Pak. Kalau untuk, ini mohon maaf sebelumnya Pak ya, kalau untuk kelas 10, kebetulan saya mengampu di kelas 10, 11, 12 ya Pak ya. Kalau kelas 10 karena mungkin awalan Pak ya, kalau yang sekarang nih saya awalan luring, mungkin masih terbiasa di SMP-nya mungkin ya Pak ya, dulunya masih terbiasa disuapin, jadi masih butuh apa ya Pak, butuh kita harus ngajakin anak biar terbiasa gitu, terbiasa ngomong, terbiasa berbicara, mau berani berbicara, karena kalau untuk kelas 10 ini kebanyakan masih banyak diem Pak, karena entah malu, entah mungkin terbiasa dulunya disuapin sama guru-gurunya waktu di SMP, jadi agak sedikit ekstra sih Pak ngajakin anak biar ayo anak-anak biar, karena di SMK ini kan kita harus aktif yang jelas gitu. Kalau kita nggak aktif, nggak kreatif ya susah juga kalau di SMK. Makanya kalau untuk kelas 10 sih masih tahap mengajak sih Pak, mengajak anak-anak biar bisa inilah Pak. Nah kalau untuk kelas 11 dan kelas 12 sih kalau sepengalaman saya sih Pak, kalau untuk anak-anak sekarang itu saya rasa lebih apa ya, lebih pinter, lebih berani malah kalau anak-anak sekarang. Oke,
Ibu siapa, Bu? Ibu Siti Oktaviani, Pak. Siti Oktaviani. Tuh, ini terkait dengan kerjasama siswa ya ketika mendapat tugas kelompok atau belajar diskusi. Karena kita di kelas itu kan tidak selalu belajar perseorangan ya. Terkadang kita juga buat metode pembelajaran itu dengan diskusi. Nah, yang bisa Ibu sampaikan ke kami terkait masalah kerjasama siswa dalam mengerjakan tugas kelompok, partisipasinya itu seperti apa, Bu? Partisipasi siswa ya, Pak ya? Ya, dalam tugas kelompok, dalam presentasi, dalam diskusi, saya sampaikan sekaligus 3 poin tadi, Bu. Iya. Kalau untuk diskusi, alhamdulillah anak-anak kita sangat aktif ya Pak. Jadi anak-anak ini kalau begitu kami bagi kelompok, itu mereka sudah menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalau di pelajaran saya ya Pak, ada diskusi materi, itu kami bagi Pak biasanya Pak ya. Dibagi masing-masing per kelompok. Nah kemudian alhamdulillah diskusi itu berjalan dengan lancar Pak. Jadi anak-anak ini bisa komunikasi dengan sesama temannya di kelompok tersebut gitu Pak. Jadi ada beberapa anak-anak juga yang tidak monoton karena kan dibagi kelompoknya biasanya secara acak ya Pak. Jadi yang aktif itu bisa membuat teman-temannya yang tadinya pasif jadi ikutan berdiskusi gitu Pak. Ikut bergabung. Iya, ikut bergabung gitu Pak. Intan kameranya. Oke, lanjut anak-anak. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Iya Pak. Baik, Bapak akan ambil satu sampel. Misalkan begini ya. Bapak atau Ibu guru kita menyampaikan informasi, ini contoh saja ya, tidak mengaitkan ke mapel-mapel tertentu, contoh secara umum saja. Ketika Bapak Ibu guru kita menyampaikan informasi bahwa di tempat tertentu terjadi tawuran antar pelajar. Nah, gitu ya, informasinya seperti itu. Contoh ya. Terjadi tawuran antar pelajar. Bagaimana yang masuk dalam pemikiran anak-anak menerima informasi itu, yang anak-anak lakukan bagaimana itu ketika mendapatkan informasi seperti itu? Apa yang terpikir gitu ya, yang terpikir dalam benak kita ketika mendapatkan informasi seperti itu? Ayo, mohon komentarnya nih, dari siapa dulu nih? Dari yang ganteng apa yang cantik nih? Monggo. Izin menjawab, Pak. Silakan. Siapa nama? Sebutkan nama, kelas. Nama saya Rizky Agung dari kelas 11 Multimedia. Oh, luar biasa nih Pak Kepala nih. Anak-anak yang tampil ini ada reward nih. Ya, silakan. Nah, jadi jika mendengar informasi ada yang tawuran, saya selaku siswa melaporkan kepada guru yang ada di sekolah. Melaporkan ke guru, kan itu guru yang menyampaikan sudah. Oh, guru yang menyampaikan. Ya, saya menghindari aksi tersebut. Oh, iya. Lanjut, masih ada yang lain? Dan saya nggak memihak siapapun dalam hal itu. Oke, kalau sudah cukup bilang cukup Pak gitu. Ya, masih ada? Cukup. Cukup. Oke. Bisa ditambah atau mungkin ada pendapat yang lain dari siswi yang cantik? Silakan. Cukup, Pak. Ketika anak mendapatkan informasi seperti itu ya, contoh saja, Bapak bilang ini contoh, apa yang terpikir dalam benak kita? Perwujudan dari berpikir kritis tadi ya. Izin menjawab, Pak. Silakan.
Misalnya kita mendapat informasi dari guru bahwa ada tawuran antar pelajar, mesti kita lebih berhati-hati lagi agar tidak terjadi tawuran lagi karena merugikan sekolah juga dan merugikan lingkungan sekolah juga, terutama diri sendiri. Iya, jangan sampai terjadi pada kita, begitu ya? Iya. Oh gitu. Ada nggak temannya di belakang yang punya pendapat lain tuh? Cukup, Pak. Cukup, sama saja. Iya. Oke. Baiklah, nanti yang Bapak yang menyimpulkan sama Bu Sum ya. Nggak terpikir oleh anak-anak ya? Identifikasi masalahnya apa, kok bisa terjadi tawuran, kemudian bagaimana cara menghindari agar jangan sampai terjadi tawuran, terutama membuat kita terpikir ke sana tidak? Iya, Pak. Ya. Kan biasanya kalau ada insiden tuh tanya apa sih sebabnya? Dengar ada kendaraan tubrukan, kita pasti tanya kenapa bisa tubrukan kan gitu ya? Oh sopirnya ngantuk, oh ini teledor, oh ini nyalip gitu kan? Terpikir ke sana tidak anak-anak tadi? Terpikir, Pak. Terpikir tapi tidak terucap ya. Oke, dah cukup dari Bapak ya, sudah dapat kok poin-poinnya. Bu Sum, monggo. Monggo Bu Sum. Kayaknya memang jaringannya kurang bagus nih Bu Sum ini ya. Koneksinya bermasalah sepertinya, Pak. Oh iya. Ya inilah satu di antara daring ya, tapi tidak apa-apa. Tetap semangat kita ya. Sepertinya cukup Oke. ya Pak ya, guru dan Cukup. siswa ini. Untuk poin yang ke-7, Pak, gimana Pak Sobirin? Ya, cukup Kita sebagaimana lihat kesepakatan kita bersama sudah pukul 11.30 ya. Sesuai kesepakatan kita istirahat dulu. Monggo, tapi kalau bisa jangan live ya. Khawatir nanti loginnya susah lagi. Nggak apa-apa ya, jangan live ya. Tutup kameranya nggak apa-apa.